Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita ya malam hari ini. Meskipun dalam situasi hujan, gerimis. Alhamdulillah kita hujan berarti tidak sumuk. Seger. Nah, besok kalau kok tidak hujan, ya alhamdulillah tidak hujan berarti kita tidak basah. Apa saja kan sebenarnya anugerahnya Allah, apakah itu panas, apakah itu hujan. Tinggal kita mencari sudut pandang yang tepat. Apa saja yang kita alami itu pasti bisa kita temukan sudut positifnya. Itulah nanti yang kita sebut sebagai hikmah. Bahkan yang pahit-pahit. Alhamdulillah saya diberi sakit, mungkin saatnya istirahat. Itu jadi apa saja bisa kita temukan sudut positifnya. Baik, kita mulai ya kajian malam hari ini. Masih melanjutkan tentang mencari rumus hidup yang tenang, yang berhubungan dengan kestabilan mental, emosi. Malam hari ini kita belajar dari Michel Foucault, tokoh yang mungkin teman-teman pernah mendengarnya. Dulu juga di ngaji filsafat kelihatannya pernah kita bahas. Saya tidak tahu rekamannya jadi atau tidak. Karena seingat saya ada beberapa rekaman kajian yang tidak jadi. Mungkin Allah masih belum meridhoi tema itu sampai ke YouTube. Jadi hanya untuk yang hadir saja yang waktu itu mendapatkan tema itu. Di antara yang saya ingat benar yang terus rekamannya nggak jadi tidak ada online-nya itu. Dulu pernah kita bahas tema Kama Sutra. Unik ya. Dan tidak jadi. Allah nggak meridhoi kita bahas itu berarti. Generasi ngaji filsafat awal mesti pernah itu mengikuti itu. Tapi sekarang sudah. Saya disuruh ngulang lagi. Males, sudah pernah dibahas. Jadi pokoknya bukan rezekimu tema itu. Baik, malam hari ini kita membahas beliau, tokoh filsafat dari Perancis. Orangnya agak kontroversial, agak aneh, agak unik. Dia salah satu dari 4 tokoh besar strukturalis Perancis. Selain Lévi-Strauss, kemudian Lacan, kemudian Roland Barthes, dan beliau Michel Foucault. Kelahiran 1926, nanti beliau meninggal 1984. Beliau ini ya filosof, ya penulis, ya dosen, ya aktivis, dan banyak bidang yang beliau kuasai, ya dokter, ya psikolog, psikiater. Bapaknya seorang dokter, namanya Paul Foucault, dan itu nanti diambil juga sebagai namanya Paul Foucault, tapi terus sama ibunya ditambahi Michel. Akhirnya lengkapnya Paul Michel Foucault. Cuma beliau lebih suka Michelnya saja yang dipakai. Oke, beliau sendiri bilangnya saya itu tidak terlalu pinter. Mungkin saya di kelas saya paling bodoh, tapi pada akhirnya jadi pinter. Jadi ini agak unik ya.
Beliau ini punya sesuatu yang mungkin bahasa kita tidak normal. Nanti ini berhubungan dengan filsafat beliau tentang normal tidak normal. Beliau laki-laki yang suka laki-laki. Jadi itu unik cerita beliau. Beliau itu tertarik dengan temannya, yang temannya itu sama-sama tidak pinternya dengan dia. Nah, karena sudah friend, sudah bestie, dia punya semangat, saya harus membantu teman saya ini. Akhirnya apa? Saya harus agak pinter sedikit biar bisa bantu dia. Level saya harus naik sedikit biar bisa nolong dia kalau ada tugas, kalau ada dari guru. Dan dengan cara itu kemudian dia jadi merasa jadi tambah pinter. Jadi semangat awalnya pengen nolong temannya. Ini saya tidak lulus kok, teman saya tidak lulus ya, kasihan sih, saya tak pinter sedikit untuk membantu teman saya. Nah, ini semangat ini bisa kalian ambil ya, untuk kalau punya teman kok podo-podo ra pinter ya. Tidak usah target ranking 1. Mbok saya tak pinter sedikit lah biar bisa membantu teman saya ini. Dan itu rumus itu berlaku di Michel Foucault. Beliau ini pengembara intelektual, beliau kemana-mana, ke Tunisia, ke Swedia, Polandia, bahkan terakhir beliau sampai ke Iran, waktu revolusi Iran. Dan beliau punya kekaguman tersendiri tentang Islam dan Iran. Baik, itu gambarannya ya, detail riwayat hidupnya silahkan teman-teman cari. Beliau ini orangnya, saya bilang tadi ya, agak aneh, impulsif. Waktu kuliah di École Normale itu di Perancis, beliau depresi beberapa kali, bahkan sampai niat bunuh diri, tapi gagal. Jadi kemudian pokoknya pengalamannya unik-unik, aneh-aneh, termasuk beliau seorang yang workaholic, gila kerja. Meskipun gaya hidupnya agak, mungkin teman-teman menyebutnya uraan. Tapi karya-karya besarnya menghebohkan dunia filsafat sampai hari ini. Nah, kita sekarang tengok sebentar ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Kita nikmati saja ide-ide dan gagasan dari beliau. Beberapa agak mengagetkan kita. Cuma itulah gunanya pikiran, dikejutkan kemudian biar kita mau berpikir mendalam. Baik, ada banyak gagasan beliau. Malam hari ini kita fokus ke kesehatan mental. Mungkin kita ambil dari beliau nulis buku. Yang pertama itu History of Madness, kemudian The Birth of Clinic, ini yang malam hari ini banyak kita rujuk ya. Kemudian Discipline and Punishment, ini yang berhubungan dengan kesehatan mental. Sama nanti kita ambil beberapa pidato beliau di akhir-akhir hidup beliau. Baik. Kita lihat ya, itu gambarnya, itu fotonya. Bisa dilihat ya, wajahnya kelihatan suntuk sekali mikir dunia ini. Ya, bismillah kita mulai belajar. Ini quote, tadi saya tengok ada quote ini menarik. Kata beliau begini, aku bukan nabi. Mungkin maksudnya beliau tidak harus kalian setujui semua pikiranku. Tugasku adalah membuat jendela setelah sebelumnya hanya ada dinding. Jadi kadang-kadang kita itu terpenjara oleh banyak hal, oleh pikiran kita, gagasan kita, ideologi kita, cara pandang kita, mindset kita. Yang itu kadang-kadang membuat kita kebingungan kalau ada situasi baru yang berbeda, yang tidak terjawab oleh mindset kita. Maka kita perlu cara berpikir alternatif. Itu yang istilah beliau jendela. Tugas saya membuat jendela. Jadi memberi tawaran, kira-kira bisa enggak kamu lewat sini. Semula enggak ada jalan sama sekali, kita terpenjara oleh pikiran kita. Lah situasinya situasi yang
tidak memungkinkan untuk pandangan kita bisa dijalankan. Nah, itu terus dicarikan bobolan. Kadang-kadang dalam hidup itu kita ketemu momen-momen yang modal pikiran lama kita tidak bisa menjawab itu. Perlu alternatif-alternatif khusus. Disitulah kita perlu jendela. Disitulah senangnya orang punya wawasan luas. Tidak pilih-pilih, karena sering saya bilang wawasan itu kayak senjata. Berarti kita punya banyak senjata. Yang tentu saja ya momennya harus pas, makainya. Maka kata Foucault, aku bukan nabi tapi hanya seorang tukang jendela yang membuat jendela bagi dindingmu. Baik, nah saya lanjutkan. Sebelum ke kesehatan mental, kita ke sini dulu ya. Ini tema ini dulu pernah kita bahas waktu pandemi. Saya masih ingat waktu pandemi itu saya membahas tentang sakit. Filosofinya sakit. Nah, ternyata yang kita sebut sakit itu jenisnya 3 kalau dalam bahasa Inggris. Yang pertama disease, yang kedua illness, yang ketiga sickness. Ini beda. Kalau disease itu yang terjadi dengan tubuh kita. Kalau illness itu yang kita rasakan. Kalau sickness itu konsep sakit. Ya, misalnya kepala kita terbentur sehingga terus ada ya bengkaknya. Nah, kepala bengkak itu disease. Terus kita merasa senut-senut. Nah, senut-senutnya itu illness. Terus kamu ke dokter terus dikasih konsep. Ini namanya sampean memar, namanya sakit ini, obatnya harus ini. Nah, itu sickness-nya. Kalau yang pertama sifatnya objektif, disease itu objektif. Objektif itu ya faktanya. Kepala yang bengkak, tangan yang berdarah, gigi yang copot. Ini kan objektif. Tapi kalau illness ini subjektif. Ada orang kepalanya bengkak, santai saja. Sakit kayak gini ringan, bagi dia kayak enggak sakit. Itu subjektif. Ada yang kesenggol dikit sudah teriak-teriak, ada yang parah santai saja. Itu illness, sifatnya sangat subjektif. Yang ketiga, sickness. Kalau sickness ini namanya intersubjektif. Kesepakatan. Jadi akan di situ ada konsep, ada teori tentang sakit. Tensinya berapa, Pak? Oh, tensinya saya 140. Wah, Bapak termasuk darah tinggi ini, sudah bahaya ini ya. Ini konsep. Tingginya tekanan darah itu disease. Teman-teman pusing atau tidak dengan tensi yang tinggi itu subjektif, itu illness. Terus divonis punya penyakit darah tinggi, hipertensi, itu sickness. Bisa saja orang secara sickness dia diputus parah, tapi illness-nya dia santai saja. Jadi, dan ternyata ya umurnya panjang. Nah, bisa saja begitu. Ini nanti di Foucault, beliau banyak bahas yang nomor 3. Jadi yang sickness ini, bahwa sakit atau tidak itu kadang-kadang sifatnya kesepakatan orang pinter-pinter. Kita hanya objeknya. Kita sering ditakut-takuti. Wah, ini sudah gejala ini sudah, terus kita divonis ini, divonis itu, terus kita panik. Karena panik terus sakit beneran. Kita sering begitu. Baik, jadi nanti ada alirannya di filsafat. Kok membahas rasa sakit hanya disease-nya saja, namanya naturalisme. Yang objektif tadi loh. Hanya lihat, oh sekarang tensinya 140, 150, oh kepalanya bengkak. Hanya ini yang dibahas.
yang terjadi dengan organ atau tubuh kita ya. Ini namanya naturalisme. Kalau yang dibahas illness-nya saja, yang kita rasakan saja, itu namanya instrumentalisme. Kalau yang dibahas kesepakatan teori-teori kedokteran, konsep-konsep tadi, namanya konstruktivisme. Jadi ini beda-beda, ini wawasan awal ya, sebelum teman-teman nanti memahami pikirannya Foucault. Jadi beliau ada di ranah ketiga yang melihat sakit itu seringkali urusan kesepakatan. Biasanya kesepakatan ahlinya, atau istilahnya Foucault orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan di dunia kesehatan ya para ahli medis, dan kita objeknya. Jadi bisa saja sebenarnya ya kalau untuk tubuh kita tidak sakit kok, kita tidak tapi begitu divonis dokter ya kita tetap diklasifikasi sebagai sakit. Apalagi yang mental. Nah, kalau fisik sih mending, tapi mental ini loh. Mental itu kan nanti mengkategori ini waras, ini tidak waras. Ini normal, ini tidak normal. Dan itu kalau model kesepakatan, itu kayak dulu Ronggo Warsito. Kalau semua orang sudah tidak waras, ada satu orang waras, ya satu orang waras ini yang dianggap tidak waras. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu kadang ya kesepakatan. Di sini mayoritasnya apa? Yang beda dengan semua orang satu ini, mesti dia akan dianggap yang tidak normal. Yang mayoritas itulah yang punya kuasa memutuskan ini normal, yang itu tidak normal. Inilah nanti yang jadi fokusnya Foucault. Baik, sebelum ke sana kita awali dari ceramahnya beliau. Ini tadi yang saya sebut ceramah beliau di bagian fase-fase akhir hidupnya ini sekitar tahun 82 di Universitas Vermont. Ini saya awali dari sini biar nanti lebih mudah. Karena tema kita mencari ketenangan diri, mengelola diri. Jadi beliau menyebut ada 4 jenis teknologi. Kita selama ini mungkin menganggap teknologi itu hanya yang pertama itu saja. Kita sering mengabaikan 3 teknologi yang lain. Meskipun nanti di ceramah itu beliau menyebut cuma saya hanya fokus pada 2 teknologi yang terakhir. Yaitu teknologi of power dan teknologi of self. Ya, pelan-pelan kita mulai belajar. Ini hari ini kita kuliah beneran. Ya, ada 4 jenis teknologi. Yang pertama namanya teknologi of production, teknologi produksi. Nah, itu yang selama inilah memproduksi, mengubah, memanipulasi sesuatu. Pasir jadi kaca, kapas jadi kain, itu teknologi namanya. Ini definisi kita sehari-hari teknologi ya itu. Fakultas teknik itu ya isinya itu. Saya tidak tahu apa ada fakultas teknik jurusan teknologi of self misalnya. Teknologi of power misalnya. Tidak ada ya. Selalu teknik itu ya teknik yang paling atas itu. Teknologi of production. Ada jenis kedua, teknologi of sign system, teknologi sistem tanda. Bahasa, sastra, mungkin sekarang ada model AI, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Pendidikan, ini sistem makna. Ini juga kan teknologi, cara kita menyampaikan makna, cara kita mengungkapkan gagasan, dan lain sebagainya. Ini ada tekniknya. Yang ketiga, teknologi of power. Teknik kekuasaan. Cara mengontrol, mengarahkan orang atau mengarahkan kelompok orang.
Ya contohnya hukum, militer, rumah sakit, penjara. Ini kan teknik-teknik untuk mengarahkan orang. Hati-hati, jangan jahat loh, nanti tak masukin penjara loh. Nah, hidup jangan kacau, nanti kalau sakit masuk rumah sakit loh. Ini sebenarnya teknik untuk mengumpulkan, mengontrol, mengarahkan individu atau kelompok. Yang keempat, ini yang banyak dibahas oleh Foucault, ya mungkin ini yang kita bahas malam hari ini ya, teknologi of self. Jadi bagaimana kita membentuk identitas, perilaku, moralitas untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Jadi kita ibadah, kita diet, kita nyari hiburan, kita apa, itu bagian dari teknologi of self. Kemarin berbulan-bulan kita membahas kebahagiaan. Cara kita menuju kebahagiaan itu teknologi of self. Bulan ini kita menuju ketenangan hidup, itu teknologi of self. Jadi teknik mengarahkan diri. Identitas kita seperti apa, yang kita lakukan apa, yang jangan kita lakukan apa, dan lain sebagainya. Ini namanya teknologi of self. Nah, Foucault di pidatonya itu beliau akan lebih fokus pada teknologi of self ini dan teknologi of power. Kita bahas dulu yang teknologi diri ya. Nanti setelah itu teknologi power kita sambungkan dengan kesehatan mentalnya. Gimana sih cara teknik untuk memodifikasi diri dengan menuju tujuan yang kita inginkan? Teman-teman kan mestinya punya cita-cita. Nah, cara mengelola diri, mengarahkan diri biar sampai pada cita-cita, keinginan, kebahagiaan, kesuksesan, itu caranya gimana? Itulah nanti yang disebut teknologi of self. Nanti ada 4 cara yang beliau tawarkan. Unsurnya teknologi of self atau teknologi diri itu 4. Yang pertama, pengenalan diri atau pengetahuan diri. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, praktek. Yang keempat, tujuan. Pak ya. Jadi yang pertama, kita harus kenal diri kita. Kita belajar filsafat, belajar agama, mencari ilmu, sekolah, kuliah. Itu kan dalam rangka mengenal diri. Kalau sudah kenal, terus kita arahkan, kita atur. Tanpa pengenalan diri, bagaimana kita mengarahkan diri. Ini basic sudah. Tema-tema humaniora kemarin itu, tema tentang manusia apapun, awalnya memang mengenali diri. Bahkan sampai kalian belajar tasawuf pun diminta mengenali diri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu kan kenal diri. Jadi ini sudah bolak-balik disarankan. Saya tidak tahu teman-teman sudah melakukan apa belum. Kenalan dengan dirimu sendiri. Kalau kalian jatuh cinta, itu kan mesti kalian kepo dengan orang yang kalian taksir. Loh, kalau sama orang lain saja kamu sekepo itu tidak sama dirimu sendiri. Ayo dikenali ya diri kita. Tipe orang yang bagaimana sih aku itu? Kemudian kelebihanku apa, kekuranganku apa, dan seterusnya. Yang kedua, kekuasaan, power. Dalam hidup kita, di sekeliling kita itu ada power yang bekerja. Ada yang tidak kita sadari, ada yang kita sadari. Ada yang kita sadari, kita terima, ada yang kita sadari dan kita tolak. Namanya resisten. Ini kedua. Jadi kita itu kan hidup tidak mungkin semuanya kita putuskan sendiri. Selalu saja ada kekuasaan, kekuatan, power yang mempengaruhi kita. Power itu tidak harus negara, tidak harus orang
Level tinggi mungkin sekedar teman yang menghegemoni kita atau sahabat yang punya kuasa ini, kuasa itu dalam hidup kita, itu pasti ada. Mari kita kenali kerja kekuasaan dalam hidup kita. Itu pasti ada. Tidak mungkin orang free sepenuhnya, tidak ada. Kekuasaan yang bekerja dalam diri kita pasti ada. Sebebas apapun kita. Ya, misalnya, Pak, saya itu bebas, tidak mau terikat apa saja. Loh, kamu seperti itu ikut siapa? Ikut Pak Faiz, Pak. Ya bodoh aja. Itu berarti saya menghegemonimu. Jadi ada kuasaku yang bermain dalam dirimu. Baik. Yang ketiga prakteknya. Yuk kita, yang namanya teknik ya kan berarti ada caranya, prakteknya apa? Diet kah, meditasi kah, pengakuan dosa, nanti ada penjelasannya. Ada banyak yang harus kita lakukan untuk teknologi diri. Dan yang keempat, tujuannya. Kebahagiaan, pencerahan, kesehatan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Baik, nah terus Foucault merangkum 4 teknologi diri. Ini diambil dari era klasik dan abad tengah. Jadi dari Yunani, Romawi, era abad pertama, kedua, ya mungkin dari tradisi filsafat yang kuat, dan yang satu dari tradisi spiritual, khususnya spiritual era kekaisaran Romawi, spiritualitas Kristen. Beliau ngambil 4 teknologi diri diinspirasi oleh era awal ini. Seperti apa sih teknologi diri yang baik itu? Baik, ini bagian juga kita mencari ketenangan diri seperti yang jadi tema bulan ini ya. Yang pertama, yang menarik, teknologi diri yang pertama adalah vigilance and writing. Kewaspadaan dan penulisan. Ini rasanya kayak tidak sinkron ya hubungannya apa kewaspadaan dan penulisan. Tapi ini menarik. Kalau kita ingin diri kita ini optimal, yang pertama kita harus senantiasa waspada. Maksudnya apa? Ayo kita amati terus, kita evaluasi, kita kendalikan diri terus-menerus. Jadi kita harus jadi orang yang bermoral, kita harus jadi orang yang bijaksana, kita harus tertib dalam hidup ini. Dan ini kan berarti kita ngawasi diri kita terus-menerus. Diri kita itu kalau kita biarkan sebentar, misalnya sudahlah, misalnya wahai pikiranku, wahai hatiku, istirahat, tidak usah dipakai. Begitu tidak kita pakai, kita tidak usah, kita bisa loss. Maka kuncinya teknologi diri yang pertama vigilance. Ayo diawasi dirimu, kondisimu. Oh, ini saya sedang marah, ini harus dikendalikan. Ini saya sedang seneng ini hati-hati lupa diri. Ini saya sedang kecewa, ini hati-hati putus asa. Itu namanya vigilance. Orang yang mampu mengawasi dirinya terus-menerus, dia yang akan terjamin lebih mudah nanti mencapai tujuan tadi. Jadi ini yang pertama. Pelajaran vigilance yang kemarin banyak kita dapat dari stoikisme. Jadi tema-tema stoik yang kemarin kita bahas panjang lebar di banyak forum itu sebenarnya kalau kata Foucault ya fokusnya satu, vigilance, mengawasi diri. Jadi seperti apa kondisi kita, bagaimana situasi kita, itu vigilance. Nah, selain mengawasi diri ada juga writing. Writing itu nulis. Cara mudah untuk lebih optimal melakukan pengawasan diri itu ditulis. Nanti ada istilah hipomnemata. Hipomnemata itu
semacam buku diarinya orang Yunani Romawi. Jadi zaman dulu mungkin semacam buku lah yang tempat mereka nulis. Kalau ada pengalaman, kalau ada gagasan, kalau ada. Kalau zaman sekarang mungkin kalian punya blog, punya itu yang kalian nulis di situ. Itu hypomnemata namanya zaman itu. Jadi pengawasan tadi ya jangan cuma diawasi. Sudah Pak, sudah saya awasin, enggak, tulislah. Akan lebih paten. Itu yang disebut teknologi diri. Teman-teman boleh kayak buku harian itu loh. Saya enggak tahu hari ini apa masih ada ya generasi Z yang punya buku harian. Nanti pulang dari kampus sampai kamar, hari ini aku jengkel sekali. Wah, segitu dari sini kan loh. Oh, itu lumayan untuk pengenalan diri, teknologi diri tadi. Sudah capek-capek dandan, capek-capek beli baju baru, sepatu baru, ndak ada satupun yang ngelirik, ndak ada yang komentari. Itu kamu tulis di itu. Ini namanya hypomnata. Apalagi punya ide, wah ada ide ini, cepat-cepat ditulis. Ada gagasan nih, cepat-cepat ditulis. Kalau ndak hilang. Mungkin kalian kadang-kadang muncul inspirasi apa? Mungkin saya pengen nulis tentang ini. Tapi kalau ndak cepat-cepat ditulis, mesti terus hilang. Kemarin apa ya yang mau saya tulis? Mesti begitu. Maka writing jadi salah satu strategi teknologi diri. Nulis saja, ndak usah target macam-macam. Kalian mesti kalau nulis mikirnya, semoga nanti viral Pak. Semoga nanti banyak yang nge-like lah. Kamu targetmu gitu ya, tulisanmu palsu mesti. Ndak otentik siapa dirimu. Nulis saja tentang dirimu. Bagian dari pengenalan diri untuk nanti bisa mengarahkan diri. Jadi teknologi diri yang pertama writing. Selain pengawasan diri. Kata Foucault, vigilant adalah prakondisi dari writing. Jadi mengawasi diri sebelum nulis. Nah, sementara nulis juga alat untuk pengawasan diri. Jadi ya dua-duanya saling kerjasama. Jadi menulis tentang diri kita, bahan tulisannya dari introspeksi kita terhadap diri kita. Kemudian sambil nulis sekaligus sebenarnya kita juga sambil mengintrospeksi diri kita. Jadi ini pentingnya introspeksi diri, vigilance yang ditulis. Nah, mulai sekarang mungkin latihan ya, tulislah apa-apa. Ditulis itu lebih mudah, nanti kalian memahami dirimu. Kalau ada yang dulu zaman SMP atau SMA pernah punya buku harian, itu sekarang kalian baca, itu sebenarnya saatnya kamu kembali ke belakang. Oh, ternyata saya dulu tipe orang yang kayak gini ya. Nah, mungkin buku harianmu yang lama coba dibuka-buka lagi. Mungkin kalian senyum-senyum sendiri, kalian malu sendiri lihat kata-katamu. Nanti buku harianmu kalau pas jatuh cinta nanti digambari love, terus kalau patah hati love-nya dibikin patah, terus ini kan kayak gitu dulu. Itu sekarang kamu baca, itu kan kamu senang. Iya ya, saya dulu kok naif banget ya aku ya, lucu banget aku ya, bikin malu saja ya. Dulu begitu, padahal waktu nulisnya nangis-nangis itu. Sekarang kamu ketawain, itu alatmu untuk introspeksi. Oh, berarti saya tipe orang kayak gini dulu itu. Sekarang kayak gimana ya, saya harus seperti apa? Jadi yang pertama itu ya, introspeksi, mengawasi diri dan menulis. Teknologi diri yang kedua, ini menarik. Silent and listening. Ternyata penting. Diam dan mendengarkan. Jadi kata Foucault begini, dalam sejarah filsafat, setelah eranya Socrates, Plato dengan akademianya yang itu kuat sekali di dialog, belakangan kemudian muncul dorongan gaya pendidikan baru yang sifatnya bukan dialog, tapi monolog. Guru ngomong ceramah, muridnya mendengarkan dan diam. Oh, ini kuat sekali juga di abad tengah. Yang sekarang kita kritik habis-habisan, mosok ngajar kok cuma ceramah saja.
Tapi ini cara pandangnya agak berbeda. Kata Foucault di situ bahkan Pythagoras itu di kalangan murid-muridnya dia punya rumus murid selama 5 tahun harus diam saja. Diajari dulu. Mereka tidak boleh tanya dan bicara. Bukan urusan pasif atau aktifnya, tapi latihan mendengarkan itu jauh lebih penting. Jadi kunci kamu pinter pertama itu pinter mendengarkan. Jadi latihan mendengarkan yang kritis. Latihan sambil mendengarkan, oh ini ada yang disembunyikan. Oh ini kata-kata apa adanya. Bahkan itu ada tulisan judulnya Risalah Plutarch. Di Plutarch itu ada istilah setelah sekolah kita harus mendengarkan sepanjang masa dewasa kita. Jadi listening skill itu kunci. Jangan kesusu ingin ngomong. Dengarkan dulu, serap dulu sebanyak-banyaknya. Justru kalau kita ada orang ngomong, kita ingin balas ngomong reaktif, secara tidak sadar kita di bawah kendali orang lain. Tapi kalau kita diam, kita tidak ditelan oleh dia yang ngomong. Bayangkan ada temanmu ngomong panjang, kamu dengerin saja terus. Dia maunya kita respon, tapi kita dengar saja. Terus terakhir-terakhir kita cuma ngomong, sudah, ya sudah. Kamu tidak jadi dikuasai oleh dia kan. Coba kamu ngomong, kamu balas. Dia ngomong, kamu balas, ya sudah. Kamu sudah larut dalam pancingannya. Maka di antara teknologi diri, ayo latihan mendengarkan. Diam, latihan mendengarkan. Ini jadi kunci. Di situ kita mengupgrade diri kita. Kata Foucault ini loh. Ini perannya diam dan perannya mendengarkan. Diam berarti kita refleksi, mikir, otak kita jalan. Kemudian diam juga berarti kita mengendalikan diri. Kita tidak terseret orang lain. Kita tidak reaktif. Bahkan kata Foucault, diam itu bisa saja termasuk strategi resisten. Kita melawan. Karena ada banyak perlawanan dengan diam. Jadi kita diperintah, dimarahi, ditegur, dikritik, diapain, kita diam saja. Sebenarnya ini strategi kita melawan, kita tidak setuju. Jadi diam itu bisa perlawanan, diam juga bisa pengendalian diri, bisa juga momen untuk kontemplasi, juga sekaligus momen untuk menciptakan diri kita. Jadi ketika kita diam, sebenarnya kita menegaskan, aku bukan kamu. Aku versiku, terserah kamu mau apa. Nah, ini pentingnya diam. Mendengarkan juga begitu. Mendengarkan itu bisa bermakna kita sedang belajar. Atau kita sedang bijaksana, tidak ingin motong omongannya orang lain. Mendengarkan juga bisa berarti kita sedang membuka ruang dialog. Bayangkan kalau orang rebutan ngomong, tidak ada saling putus. Kayak kadang-kadang kalau di TV-TV itu loh. Kalau acara talk show, acara apa, kadang kan kalau sudah emosi rebutan ngomong. Jadi kalau kita bisa mendengarkan dan diam itu sebenarnya kita membuka ruang untuk dialog. Ayo gantian ngomong, saya diam dulu, kamu ngomong dulu sampai puas, nanti baru saya. Ini kan berarti kalau kita tidak bersedia diam, ya yang terjadi konflik tetap. Jadi diam dan mendengarkan itu membuka ruang dialog. Diam juga bisa bermakna empatik. Kehadiran kita yang menerima orang lain. Ya sih, kamu dengan persepsimu, dengan perspektifmu, saya dengarkan. Nah, ini perannya diam. Kemudian diam berarti juga pengakuan dan keseimbangan. Keseimbangan dalam diskusi, wacana juga mengakui hadirnya orang lain. Baik, jadi teknologi diri yang kedua justru kita harus bisa diam dan mampu mendengarkan. Jadi setelah tadi yang pertama introspeksi diri, melihat ke dalam bila perlu ditulis, sekarang diam dan mendengarkan. Lanjut.
Kok isinya seperti ini ya Pak? Karena ngambilnya dari filsafat dan tradisi spiritual. Terus, ini lebih dalam lagi. Ini yang belajar tasawuf. Teknologi diri yang ketiga askesis. Hidup asketik. Orang Jawa ada istilah tirakat. Dalam Islam ada riyadoh. Apa maksudnya? Askesis itu cara kita membentuk diri dengan latihan-latihan tertentu yang melibatkan tubuh, pikiran, jiwa. Kita tafakur, kita meditasi, kita latihan ini, latihan itu. Untuk ini namanya hidup askesis. Ya memang pahit sih, ya memang berat untuk dilakukan, tapi memang ini untuk membentuk diri kita. Jadi kata Foucault dulu zaman Yunani kuno, hidup askesis itu latihan bijaksana, mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Jadi orang menarik diri untuk refleksi, kontemplasi, kemudian saling berdialog. Jadi tirakatnya tirakat untuk mencapai kebijaksanaan, kebenaran, kebajikan. Cuma setelah datang agama, ya termasuk Kristen, mungkin termasuk juga Islam, askesis ini kemudian ganti fokus. Kalau zaman Yunani itu untuk menguasai diri, kalau zaman agama-agama itu penyerahan diri pada Tuhan. Tapi dua-duanya jenis askesis. Jadi berarti teknologi diri yang ketiga itu tirakat, latihan untuk membentuk diri kita. Baik, ya kalau dalam Islam mungkin ada istilah uzlah, menarik diri, memasrahkan diri hanya untuk Allah saja. Tapi intinya ya untuk diri kita, wong ini teknologi diri. Apa yang dilakukan dalam askesis? 3 hal. Refleksi, transformasi, dan otonomi. Jadi refleksi lagi-lagi merenungi diri kita dan hidup kita, itu refleksi. Ini kalau dalam Islam, dalam tasawuf, refleksi plus asketis itu puncaknya ketemunya makrifat. Jadi pengetahuan yang sangat dalam. Kemudian transformasi diri. Jadi membuat diri kita lebih bermakna, lebih bermakna. Kualitas kita lebih tinggi. Karena kita sudah tirakat latihan ini, latihan itu, ya tentu saja kualitas kita lebih tinggi. Dan yang ketiga, otonomi. Kemampuan kita membentuk diri. Jadi kita latihan, kemudian terbentuklah diri kita sesuai yang kita inginkan. Kita sekarang kuat, tidak dipengaruhi ini, tidak dipengaruhi itu. Itulah asketik. Jadi kita ulang ya. Teknologi diri itu yang pertama diawali dari vigilance, mengawasi diri, kemudian menulis. Kemudian yang kedua dengan diam dan mendengarkan. Yang ketiga asketis. Yang keempat confession dan self-disclosure. Pengakuan dan pengungkapan. Ini tentu saja diinspirasi oleh ya tradisi. Dalam Kristen kan ada itu pengakuan dosa. Tapi konsepnya ya tidak sekedar seperti pengakuan dosa. Makanya ada 2 jenis, exomologesis dan exagoresis. Yang satu kita mengakui dosa pada Tuhan, pada masyarakat, dan berjanji untuk tidak mengulangannya lagi. Ini mirip kayak tobat. Jadi teknologi diri itu kita sadari, kita akui bahwa kita pernah salah, bisa salah. Dan mungkin salah.
Tentu saja setelah pengakuan kan mesti perbaikan. Kalau ngaku saja tidak, ya gimana bisa memperbaiki? Kalau di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan itu namanya exomologesis. Kalau di hadapan tokoh tertentu, guru tertentu, dalam rangka biar saya dibimbing untuk jadi lebih baik, itu namanya exagoresis. Tapi mengungkapkan diri dan pengakuan ini penting. Itu tadi, dalam rangka perbaikan diri. Kalau kita tidak ngaku dosa kita, tidak ngaku salah kita, tidak menerima bahwa kita mungkin salah, ya tidak mungkin kita memperbaiki diri. Jadi ini teknologi ini penting. Ya kalau teman-teman punya sakit mental apa, misalnya ke psikolog atau psikiater, itu kan kadang-kadang kita diminta cerita, diminta ngomong apa saja, dan kerahasiaan terjamin. Itu mirip seperti pengakuan dosa sebenarnya. Dalam konteks apa? Pengakuan dan pengungkapan ini, confession and self-disclosure ini. Karena salah, dosa, keliru, itu kan jadi ganjalan dalam hidup kita. Ungkapkan, keluarkan, perbaiki. Nah, jadi manfaatnya teknologi ini yang pertama membentuk diri kita. Yang kedua transformasi, perubahan. Jadi kita mengubah diri kita jadi lebih baik. Dan yang ketiga manifestasi kebebasan kita, subjektivitas kita. Bahwa kita sekarang orang yang menguasai, mengontrol, membentuk hidup kita sendiri. Baik ya, jadi teknologi untuk menuju hidup tenang, hidup bahagia, tujuan-tujuan puncak hidup kita yang disebut teknologi diri itu ada 4 teknik yang ditawarkan oleh Foucault. Silahkan teman-teman coba dicek yang cocok mana. Ini tawaran ya, bisa enggak. Jadi yang pertama kita sebut saja introspeksi diri dan menulis. Yang kedua, diam dan mendengarkan. Yang ketiga, asketik. Dan yang keempat, confession and self-disclosure. Ngaku salah, mengungkapkan diri apa adanya, kemudian memperbaiki diri. Inilah 4 teknik untuk kita bisa hidup tenang dan bahagia, mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Baik, sampai di sini masih santun ya teorinya, masih nyambung. Sekarang mulai yang agak ngeronjal-ngeronjal teorinya. Ini mulai agak mikir sekarang tentang kesehatan mental. Menurut Foucault, yang kita sebut sehat mental, waras tidak waras, sehat tidak sehat, itu bukan kondisi objektif, tapi konstruksi sosial yang bergantung pada konteks historis, budaya, dan politik. Seperti saya bilang tadi, ini semacam kesepakatan yang punya kekuasaan, yang memutuskan kalau begini itu sehat, kalau begitu tidak sehat. Kalau ini masih kategorinya waras. Nah, kalau itu kategorinya tidak waras. Jangan-jangan kalian yang merasa waras itu bisa saja tidak waras. Kalau kesepakatannya ganti. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang kayak dulu Ronggo Warsito. Jadi ketika orang semua tidak waras, ya yang tidak waras ini disebut waras. Mungkin zaman dulu ada perilaku-perilaku yang kalau pakai kacamata sekarang itu tidak normal, itu tidak waras. Tapi di zaman itu ya normal saja, waras saja. Zaman dulu kalau ada laki-laki istrinya ratusan, itu hebat. Ya kan? Dianggap laki-laki, enggak sembarangan orang bisa punya koleksi perempuan banyak zaman dulu. Tapi zaman sekarang, kalau ada orang istrinya poligami saja, mau 2 itu rame sudah dianggap. Jadi standar kepantasannya berubah, standar kenormalannya berubah. Ya.
Dulu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, maka simbah saya bisa 12, ada yang 14 punya anak. Sekarang kalau ada yang begitu, orang anggapnya, wah kamu itu tidak mikir apa ya? Orang akan bilang begitu. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu sebenarnya kesepakatan sesuai zamannya saja. Nah, jadi kalau pakai teorinya Foucault ini, kalau kalian merasa tidak baik-baik saja, mungkin santai saja. Mungkin kalian sebenarnya baik-baik saja, cuma standarnya beda. Tidak apa-apa, tidak terlalu gelisah. Nah ini kata Foucault begitu. Kenapa kok dia punya pandangan begitu? Ini nanti diawali dari pandangannya tentang namanya relasi kuasa. Jadi kita hidup ini dalam relasi kuasa. Kekuasaan itu yo jangan hanya dibayangkan kekuasaan itu pemerintah atau kepala apa, ketua apa, tidak begitu. Di sekeliling kita ini yo isinya kerja kuasa semua. Bahkan di level-level kecil, level sederhana, sekedar kita dengan teman kita, dengan bapak kos, dengan yang punya warung, nah itu kan ada kuasa-kuasa di sekeliling kita. Nah, kekuasaan itu tidak selalu menindas. Tapi yang jelas kekuasaan itu mengatur, menghegemoni. Ya contohnya kayak di kedokteran tadi, yo ahli-ahli tentang medis terus bersepakat, ini waras, ini tidak waras, ini normal, ini tidak normal untuk kepentingan tertentu, itu juga jenis relasi kuasa. Jadi sekolah juga begitu, penjara juga begitu. Nah ini, jadi kita hidup ini di tengah relasi kuasa. Nah, relasi kuasa itu nanti biasanya berhubungan dengan pengetahuan. Jadi dasarnya biasanya pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan memperkuat kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan itu, kalau saya punya kuasa misalnya sekarang itu level masjid ini di bidang ngaji filsafat, gitu kan? Saya bisa memproduksi pengetahuan dan nanti akan kalian ikuti. Dan saya pasti akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang membuat kekuasaan saya tambah kuat. Tidak mungkin saya ngasih teori atau konsep yang misalnya tidak usah ngaji saja, ternyata ngaji itu tidak efektif. Lebih efektif saya tidak akan begitu. Meskipun mungkin itu benar, tapi tidak akan saya produksi di sini. Saya akan memberikan wawasan pengetahuan yang memperkuat kuasa saya. Jadi ini hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Jadi kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan memperkuat kekuasaan. Ya misalnya yang menguasai negara ini, ya dia akan milih-milih, oh pengetahuan ini saja yang diajarkan, itu saja yang masuk kurikulum, yang ini jangan, ini saja yang dimasukkan. Dia ngatur itu. Setidaknya biar kekuasaannya langgeng. Jadi itulah relasi kuasa. Biasanya untuk melanggengkan kekuasaan itu dengan cara disiplin and punishment. Juga disiplin dan pengawasan. Jadi ada hukumannya kalau tidak disiplin, kemudian ada sistem pengawasannya. Kita ini diawasi terus-menerus meskipun kita tidak sadar, tapi mental kita, mental diawasi. Jadi saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, Pak. Wah, nanti saya diserbu netizen, Pak. Wah, nanti saya dimarahi orang sekampung, Pak. Wah, nanti saya tidak disukai teman-teman, Pak. Wah, nanti saya, ini menunjukkan kita dikuasai. Jadi kita ngatur sekali tindakan perilaku kita. Disetir oleh kekuasaan di sekeliling kita.
Padahal yang ngawasi tidak ada, tapi kita merasa diawasi. Itu yang disebut pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu lampu, kalian tahu ya penjara itu biasanya ada tower yang di atas ada lampunya. Terus lampunya itu muter. Nanti yang di bawah merasa diawasi terus. Perasaannya yang di bawah, yang di penjara itu, di atas itu ada orangnya. Ngawasi terus. Padahal mungkin saja pengawasnya tidur, pengawasnya ke kamar mandi, dia tidak tahu. Pokoknya rasanya kayak diawasi terus. Ini namanya pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu misalnya kalau kalian mau berangkat ke Jogja, terus bapakmu atau ibumu bilang begini, ya wis hati-hati ya nak kalau di Jogja, jangan nakal lo ya. Kalau kamu nakal, bapak mesti ngerti. Ibu mesti terasa loh kalau kamu macam-macam itu. Nah, ini panoptik. Kamu jadinya tidak berani macam-macam sudah di Jogja. Mau ngapain sedikit, oh nanti ibu terasa mesti. Bapak mesti ngerti. Nah, itu kayak begitu. Ini namanya panoptik. Ya mungkin kalian punya guru apa punya siapa itu yang kalimat-kalimatnya membuatmu terawasi terus. Nah ya termasuk dalam agama itu kan ada, hati-hati loh, Allah itu mengawasi kita terus menerus. Kita harus hati-hati. Ini kan level religius, tapi yang dimaksud oleh Foucault ini ada mekanisme kuasa yang menanamkan pengawasan panoptik ini sehingga kita merasa diawasi terus. Pengawasannya sih tidak terus-menerus, tapi efeknya terus-menerus. Akibatnya apa? Kita patuh secara permanen. Ya ini kalau dihubungkan dengan kesehatan mental tadi, terus doktermu bilang begini, dijaga ya Pak makannya. Kalau Bapak melanggar pantangan mesti nanti ketahuan. Nah, ini namanya panoptik sudah. Kalau Bapak bohong, padahal dilarang makan ini, makan itu, masih dimakan, nanti mesti kedetek. Nah, ini namanya panoptik sudah. Nah, jadi itu namanya relasi kuasa. Oke, ini ada kalau zaman dulu knowledge is power, kalau di Foucault ya tidak cuma knowledge is power, power is knowledge. Pengetahuan adalah kekuatan, tapi kalau hari ini yo yang punya kuasa yang bisa memproduksi pengetahuan. Baik, ini ilustrasinya ya. Oleh karena itu kata Foucault begini, hari ini kita berada di dalam masyarakat yang serba memvonis, menghakimi. Kita itu tiap hari dihakimi meskipun tidak pernah sidang. Dihakimi oleh guru-guru, dihakimi oleh dokter, dihakimi pendidik, dihakimi aktivis-aktivis, dihakimi netizen. Kita itu dihakimi terus. Pada mereka lah kekuasaan normatif universal didasarkan. Dan setiap individu dimanapun dia berada patuh pada mereka, baik tubuhnya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, bakatnya, prestasinya. Jadi kita itu tidak sadar, kita sebenarnya hari ini jadi objek yang tiap hari divonis, dinilai oleh yang punya kuasa atas kita, yang berelasi kekuasaan pada kita. Bahkan nanti Foucault mengkritik sekolah juga begitu. Sekolah itu mirip kayak penjara dan rumah sakit jiwa. Tugasnya apa? Mendefinisikan, mengklasifikasi, mengontrol, ngatur orang. Orang baik itu begini, begini, begini. Kalau ciri begini orang jahat. Yang harus dilakukan ini, yang jangan ini. Jadi itu kata Foucault. Ini sekolah apa rumah sakit jiwa apa penjara? Kok tugasnya mengklasifikasi, ngatur, mendorong, membuat siswanya tidak kreatif. Ini kritiknya Foucault ke sana. Baik, jadi ini beberapa pandangan tentang relasi kuasa.
Hubungannya apa dengan kesehatan mental? Kata Foucault, pengetahuan medis yang dihasilkan oleh ahli-ahli kesehatan, khususnya kesehatan mental, itu juga jenisnya relasi kuasa. Jadi dia sebagai alat untuk mengendalikan kita. Melalui diagnosis, klasifikasi, pengobatan, terus mereka yang menentukan ini sehat, ini sakit. Oh ini masih rasional, itu tidak rasional. Jadi kata Foucault, lebih banyak mereka ini berfungsi ngontrol, bukan menyembuhkan. Nanti ada uraiannya panjang tentang ini, tapi yang jelas mereka ini kata Foucault ya lebih banyak ilmunya untuk mengontrol orang yang mereka kategorikan sakit, bukan menyembuhkan, khususnya sakit mental. Itulah nanti yang oleh beliau disebut fenomena medikalisasi. Semuanya dilihat dari perspektif medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Jadi kalau ada orang berbeda sedikit terus dianggap tidak waras, terus dibawa ke rumah sakit jiwa, ini medikalisasi, dianggap problem medis. Ringkasnya medikalisasi ini begini loh, jika engkau tidak seperti orang lain, engkau tidak normal. Jika engkau tidak normal berarti engkau sakit. Padahal kata Foucault, ini kan beda. Tidak seperti orang lain, tidak selalu tidak normal. Dan tidak normal pun tidak selalu itu sakit. Tapi kita anggap ini satu rangkaian. Misalnya, siapalah, mungkin kalian punya kebiasaan ketawa-ketawa sendiri misalnya. Tidak waras iki mesti. Terus mesti kamu mikirnya harus rumah sakit jiwa ini. Kan kamu bisa saja itu ya ekspresi yang berbeda kan begitu saja. Tapi itu tadi, kalau ada orang kok beda, kita menyebutnya tidak normal. Begitu tidak normal, kita akan menganggap dia sakit. Begitu sakit, yo, ayo diobati, dibawa ke medis. Perspektifnya hanya medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Nah, itu nanti dibahas di History of Madness, sejarah kegilaan. Coba kita lihat ya dari buku itu. Yang pertama, ada beda-beda manusia itu menyikapi yang kita sebut tidak waras. Era klasik, zaman kuno, jangan salah. Kalau ada orang tidak normal, tidak selalu dianggap gila. Bisa saja dianggap, wah, wali. Iya kan? Loh, ini dia dapat anugerah, kata Foucault yo. Ada yang dapat anugerah, ada yang dapat kutukan. Tapi ini arahnya ke yang spiritual-spiritual. Kalau ada yang aneh-aneh, wah, jadab ini mesti. Kan gitu. Nah, ini era. Jadi orang yang hari ini kita anggap gila itu kadang dianggap orang istimewa pada zamannya. Karena dapat anugerah dari Tuhan tadi. Orang-orang seni, orang-orang spiritualis itu banyak sekali perilaku-perilakunya yang tidak sama dengan orang lain. Tapi tidak terfikir untuk membawa mereka ke rumah sakit jiwa. Tidak, takut, kualat nanti kamu. Jadi bahkan orang-orang ini di tengah masyarakat malah dihormati. Oh, kamu cium tangan sama mereka. Jadi ini sejarah klasik. Abad tengah begitu menyikapi dalam tanda petik kegilaan-kegilaan. Ya saya membayangkan misalnya apa ya cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa itu kan. Nabi Khidir tiba-tiba ada anak kecil tidak salah apa-apa dibunuh, ditusuk. Wah, itu bisa langsung, kamu waras apa enggak ini? Kan mesti begitu kalau pakai paradigma hari ini. Tapi zaman
klasik tidak begitu cara membacanya. Jadi bisa saja itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, itu dalam budaya kita ada cara pandang seperti ini tentang kegilaan. Lanjut. Nah, abad 17, Great Confinement, penguburan besar-besaran. Ini beda lagi. Orang yang dianggap gila zaman itu ya tidak lagi dianggap kayak wali, tapi mereka ini satu kelompok dengan orang nganggur, pengemis, pokoknya begitu. Dan nanti mereka ini dipandang tidak produktif. Ini orang-orang yang tidak produktif. Biasanya mereka ini dibuatkan tempat isolasi khusus. Gunanya apa? Biar tidak ganggu. Jadi di kita masih banyak ya razia, gelandangan, pengemis itu kan, ini orang yang dianggap gila itu kan masuk di kelompok ini. Terus diisolasi mereka, tidak dicampur dengan orang biasa, orang normal, mungkin di tempat-tempat penampungan atau ada istilah asilum itu rumah sakit jiwa. Nah, tujuannya bukan disembuhkan, tapi diisolasi saja. Jadi biar mereka disiplin, biar mereka terkontrol, tidak membahayakan orang lain. Makanya istilahnya Great Confinement. Kata Foucault, isolasi pengurungan ini kadang-kadang alasannya bukan medis, tapi ekonomi. Di era kapital hari ini, kita butuh tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau orang-orang yang kayak pengangguran, gelandangan, termasuk dianggap gila tadi terlalu besar, ya dia beban sosial yang besar. Makanya dipastikan mereka tidak ganggu. Oke, ini gaya abad 17. Gaya abad 18, era pencerahan. Orang sedang seneng-senengnya mikir. Yang disebut gila pada hari itu adalah orang yang tidak rasional. Jadi orang yang tidak bisa berpikir jernih. Nah, di era ini mulai muncul perspektif psikologis. Jadi orang gila itu orang yang tidak bisa berpikir jernih. Ini era abad pencerahan, abad 18. Kemudian era abad 19 lebih ketat lagi medisnya. Itu tadi, hari ini orang gila itu dianggap orang sakit yang harus dirawat medis. Gila dalam tanda petik ya, yang sekedar berbeda tidak normal. Mulai muncul pendekatan-pendekatan psikiatris. Tujuannya, kata Foucault seperti tadi, sebenarnya tidak menyembuhkan. Tujuannya hanya mendisiplinkan agar mereka mengikuti yang normal. Jadi kalau gayanya sudah seperti orang normal, dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi ini bedanya cara menyikapi yang kita sebut gangguan mental, sakit jiwa, itu ternyata sepanjang sejarah beda-beda. Jadi maka kalian tidak harus minder kalau merasa, saya rasanya ada gangguan-gangguan, Pak. Tidak apa-apa, anggap saja kamu sedang mau jadi wali apa mau jadi apa. Nah, kalau dibaca dari tulisan-tulisannya Foucault, kata dia, coba deh gini loh, enaknya menyikapi yang berbeda tadi. Yang pertama, mari kita tegaskan, kadang-kadang memang kegilaan itu bagian dari pengalaman manusiawi. Kalian mungkin juga pernah loh sekali dua kali melakukan hal-hal dalam tanda petik gila. Yang kalau kalian ingat-ingat lagi, iya ya saya dulu kok melakukan itu ya. Tidak masuk akal sama sekali, gila saya itu. Untung kalian tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kita sering gitu, jadi ada pengalaman-pengalaman yang apa ya,
devian, dia pakai logika normal kita ini agak menyimpang. Jadi mari kita akui itu, ya memang bagian dari pengalaman manusia itu ada jenis pengalaman kegilaan. Ini pertama. Yang kedua, kata Foucault, segila apapun orang, ya dia manusia. Jadi mari kita hormati subjektivitasnya. Jadi kita perlakukan dia tetap sebagai manusia. Ini sarannya Foucault yang kedua. Jadi jangan dianggap dia bukan manusia atau setengah manusia, atau kita perlakukan seperti binatang atau apa. Tidak, dia juga manusia. Yang ketiga, lawan semua diskriminasi dan stigma. Ada banyak stigma-stigma tentang kegilaan, termasuk perilaku-perilaku diskriminatif. Mungkin di kita ada yang dipasung, ada yang diasingkan, ada yang disiksa, kadang dilempari batu, dan lain sebagainya. Ini stigma dan diskriminasi. Ini harus kita lawan. Yang keempat, coba curigai, jangan-jangan ada praktek kekuasaan dalam penanganan kegilaan. Karena Foucault ini lama kerja di rumah sakit jiwa, jadi dia meneliti dan bekerja di situ dalam jangka waktu agak panjang. Jadi dia tahu ada, dalam tanda petik ya, semacam penyiksaan-penyiksaan terhadap orang yang sakit jiwa. Nah itu coba dicek, jangan-jangan ini sewenang-wenangnya orang yang mengklaim dirinya normal, sehingga menghabisi orang yang dianggap tidak normal. Ini juga masalah, ayo kita cek itu. Dan yang kelima, membuka ruang alternatif. Membuka ruang alternatif itu, ya kayak tadi loh, coba cari perspektif yang berbeda. Mungkin ada budaya tertentu, tradisi spiritual tertentu. Nanti kalau kalian baca sejarah, ada beberapa budaya yang menganggap jenis-jenis kegilaan tertentu itu sifatnya sangat spiritual, berhubungan dengan Tuhan. Mungkin anugerah ini itu, atau kutukan ini itu, dan lain sebagainya. Ini yang disebut ruang alternatif. Jadi siapa tahu ada perspektif yang berbeda. Baik, ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa ternyata sikap, respon, pandangan, perspektif tentang sakit tidak sakit, normal tidak normal, itu ternyata ya jenisnya lebih ke kesepakatan. Termasuk, ini saya tambahi sedikit ya, dalam hal seksualitas. Beliau nulis History of Sexuality. Ternyata sepanjang sejarah juga manusia itu beda-beda. Sampai pada akhirnya hari ini, ya titik akhirnya orang menyikapi seksualitas ya banyak di level medis dan kapitali. Jadi kata Foucault begini, ini istilah beliau sejarah seksualitas. Zaman Yunani, Romawi, ada istilah ars erotica. Jadi seksualitas itu seni, pengalaman berharga yang bernilai. Jadi dianggap seni, nilai utamanya terletak pada pengalaman. Istilahnya ars erotica. Ini era Yunani Romawi. Berkembang ke era gereja. Ini perspektif agama-agama seperti di kita ya, di Islam. Seksualitas itu tabu. Jangankan dilakukan, diobrolkan saja secara di tempat umum itu tidak boleh. Ini sakral. Ini harusnya saya nggak ngomong ini di sini. Wis kadung. Cuma ini untuk menunjukkan ya bagaimana sejarah itu ternyata berkembang, cara pandang orang berkembang. Jadi kalau dulu disebut sakral.
Kemudian zaman modern. Zaman modern lebih melihat seksualitas itu sebagai medis. Yang penting sehat. Monggo saja mau melakukan, mau ndak. Jadi tabunya hilang, medisnya yang kuat. Kamu mau bebas oke, tapi yo sehat ya. Makanya ada istilah itu, scientia sexualis. Fokus pada analisis, regulasi, diskursus ilmiah, dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kekuasaan. Sampai kemarin ada isu ramai sekali itu kan tentang ATM, alat kontrasepsi itu. Karena pembahasan seksualitas direduksi hanya ke aspek medisnya. Setelah sebelumnya, seksualitas di abad tengah adalah aspek sakral religiusnya. Setelah sebelumnya, zaman Yunani, aspek seni dan moralitasnya. Jadi ternyata sepanjang sejarah beda-beda. Kalau hari ini apa yang kontemporer? Yang kontemporer aspek ekonominya. Jadi seksualitas jadi komoditas sekarang. Di HP-mu itu mesti banyak video-video, mesti banyak gambar-gambar, itu komoditas. Sekarang dalam tanda petik ya, kita sudah lost sama sekali dan itu pun tidak cuma lost, dijual. Jadi bagian dari komoditas. Loh, ternyata sepanjang zaman cara menyikapi seksualitas itu beda-beda. Sebagaimana sepanjang zaman cara menyikapi sehat mental juga beda-beda. Jadi pesan utamanya Foucault dalam sejarah kegilaan tadi adalah bahwa standar-standar sakit tidak sakit, normal tidak normal, itu sifatnya intersubjektif. Ini mungkin teman-teman bisa merefer kembali. Dulu kita pernah membahas ada yang objektif, subjektif, intersubjektif. Ini jenis kebenaran. Kalau objektif itu contohnya malam hari ini hujan, ya itu objektif. Tapi kalau wah hujan-hujan gini enak ya kalau ngaji seger, itu subjektif. Karena banyak orang kalau hujan-hujan gini enggak enak Pak, gerimis saya, kecipratan air saya, bahasa pilek saya, ini subjektif. Tapi ada juga yang senang. Tapi kemudian kalau hujan gimana kalau ngajinya libur saja? Begitu. Iya Pak, sepakat. Ini namanya intersubjektif. Jadi kebenaran itu ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Kalau yang objektif kita tidak bisa bantah karena faktanya begitu. Kalau yang subjektif itu haknya setiap orang untuk berpendapat dan merasa, subjektivitasnya masing-masing. Kalau intersubjektif ini kesepakatan kita bersama. Jadi kalau level intersubjektif jangan ditanyakan ini dasarnya apa? Ya dasarnya kesepakatan. Kayak tadi loh kok ngajinya libur Pak, kesepakatannya libur, kalau kamu masuk salah. Meskipun mungkin harusnya ya masuk saja, tapi kalau disepakati berbeda oleh yang melakukan, ya yang seharusnya tadi kalah oleh kesepakatan. Ini yang sering orang susah membedakan jenis tiga kebenaran ini. Jadi ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Ada yang faktanya begitu, ada yang kesan saya begini, dan ada yang kita sepakati saja begini. Ini beda-beda nilainya. Kalau teman-teman melihat satu ungkapan kebenaran, oh itu subjektivitas dia, berarti ya urusan dia, kamu jangan bantah perspektif dia.
Oh itu salah dia, faktanya tidak begitu. Nah, kalau ini objektif. Oh di sana memang tidak boleh Pak aturan itu Pak, kalau di sini boleh. Itu biasanya kesepakatan di sana bareng-bareng. Ini 3 level kebenaran. Nah dalam aspek sehat tidak sehat, normal tidak normal, ini ada kesepakatan berhubungan dengan kekuasaan. Jadi yang berkuasa, yang menghegemoni kita, yang mengarahkan, ngatur kita, itulah nanti yang memutuskan. Nah, kita yang sebenarnya tidak ikut kesepakatan di situ, terpaksa harus ikut. Kenapa? Kita terhegemoni dalam kekuasaan itu. Kita ada di dalamnya. Nah, jadi misalnya di ngaji ini, karena saya punya kekuasaan besar di sini, misalnya segala keputusan saya kamu tidak bisa bantah. Kamu sangat tergantung pada saya. Kalau saya bilang minggu depan libur ya, terus Pak mau dirunding dulu, dibahas dulu, tidak bisa. Minggu depan pokoknya saya tidak masuk. Ya, selesai sudah. Kenapa? Power saya besar. Sama kadang dengan dokter tadi. Dia yang ngerti ilmunya, kamu tidak tahu apa-apa. Akhirnya apa? Mereka yang memvonismu. Oh, sampean sakit ini. Padahal bisa saja vonis itu keliru, terus besok diganti lagi. Makanya kalau dokter itu kan diagnosis namanya, kan dikira-kira, oh mungkin ini, mungkin itu. Ah ternyata tidak pas, mungkin ganti lagi. Nanti 3 hari lagi kembali ya, ini obatnya dihabisin dulu. Nanti 3 hari balik obatnya ganti, itu berarti kemarin keliru diagnosisnya. Bisa begitu, cuma kamu kan kalah kuasa. Dalam relasi kuasa itu ya kamu jadi objek. Ini yang diperhatikan oleh Foucault. Oleh karena itu ya mari berpikirnya mulai lebih longgar, tidak terlalu ketat di kategori-kategori. Karena kadang-kadang ya seperti kata Foucault tadi, kita ini hari ini hidup di tengah vonis demi vonis. Siapa saja yang punya kuasa atas kita memvonis kita. Orang tua, guru, dokter, dan siapa saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada quote menarik dari Foucault. Dia bilang begini, orang-orang tahu apa yang mereka lakukan. Kadang mereka juga tahu alasan melakukan hal tersebut. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi teman-teman malam hari ini ngaji, tahu ya saya sedang ngaji. Juga punya alasan kenapa ngaji. Saya ingin ngerti filsafat Pak, saya ingin belajar. Oke. Yang mungkin belum kalian pahami beneran, kalian ngaji itu hakikatnya apa? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Ini nanti arahnya ke relasi kuasa tadi loh. Ternyata kalau ditelusuri mungkin saja ngajimu itu hanya terimbas viral-viral misalnya. Teman-teman saya ikut hadir di masjid semua Pak, saya jadinya kok pingin. Ada yang menghegemoni terus kamu hadir malam hari ini di sini. Atau kamu karena sering berelasi dengan siapa, terus kamu nganggep ini penting, ini luar biasa, kamu bela-belain tiap Rabu ke sini. Itu yang dimaksud oleh buku, kita kadang tidak ngerti benar kenapa kita melakukan itu. Kenapa sih kok kamu misalnya ambisius sekali ingin jadi dokter misalnya. Itu kamu nganggapnya pilihanmu, padahal itu diam-diam dipengaruhi oleh masyarakatmu, ditanamkan sejak kecil oleh orang tuamu bahwa ini yang lebih baik, itu yang lebih nyaman. Terus pilihanmu jatuhlah ke situ. Ini yang jarang kita pikirkan. Bahwa ternyata kita itu selama ini diarahkan, diatur, dihegemoni, tapi kita tidak sadar.
Jadi ada yang menguasai diri kita, mengarahkan kita, tentu saja yang punya kekuasaan atas kita, tapi kita tidak sadar akan itu. Ya kita punya alasan, tapi alasan tadi kan diam-diam ditanamkan. Itulah yang nanti kadang-kadang membuat kita kaget ketika kita tadi mengakui dan mengungkapkan diri. Teknologi diri tadi. Kagetnya apa? Ternyata kok saya tidak nyaman Pak di sini. Ternyata kok tidak cocok ya rasanya. Kemarin kamu misalnya ambisi sekali masuk jurusan ini, fakultas ini, karena masa depannya cerah, besok jadi apa. Begitu kamu masuk beneran, salah pilih saya ini Pak jurusannya. Tidak cocok saya di sini Pak. Kenapa? Karena kemarin itu sebenarnya kamu merasa itu keputusanmu, tapi sebenarnya itu disetir oleh orang banyak. Disetir oleh masyarakatmu, disetir oleh lingkunganmu, diarahkan oleh yang punya kuasa atas dirimu, yang kamu tidak sadar. Jadi, dan toh begitu karena kamu tidak sadar, terus yang kamu salahkan dirimu sendiri. Aku ini kok orang kayak gini ya, tidak setia. Aku ini kok kayak gini ya, tidak konsisten. Aku ini, kamu nyalahkan dirimu sendiri. Terus kamu benci dengan dirimu sendiri. Terus hidupmu jadi tidak enak, tidak nyaman. Apalagi tenang, wong kamu sendiri tidak suka dengan dirimu. Nah, ini nanti arahnya ke ketenangan hidup. Makanya tadi, ayo diawali dengan mengawasi diri plus tulislah. Biar kamu tahu keluar siapa dirimu yang sebenarnya kamu paham. Termasuk apa saja yang mempengaruhimu boleh kamu tulis. Saya banyak dipengaruhi ini, saya yang masuk banyak ke saya itu ini. Orang tua saya tipe orang seperti ini yang sejak kecil mengajari saya ini. Coba kamu tulis semua untuk mengenali dirimu. Maka nanti kamu akan paham benar dirimu, termasuk pilihan saya yang ini berarti kurang pas dulu itu, yang ini lebih pas, yang itu lebih pas. Inilah salah satu jalan menuju ketenangan hidup. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata Foucault, there are forms of oppression and domination which become invisible. The new normal. Ada banyak bentuk penindasan dan dominasi yang tidak kelihatan. Yang ini kita sebut normal saja. Sehingga lahirlah normal yang baru, new normal. Ini maksudnya apa? Ada banyak dominasi tidak kelihatan. Tadi kekuasaan yang bekerja dalam diri kita itu tidak kelihatan. Pengaruh siapa itu sering tidak kelihatan. Kita anggap itu normal saja, biasa saja. Padahal itu pengaruh. Jadi kadang-kadang kan orang tuamu marah-marah. Hati-hati ya nyari temen, jangan sampai terpengaruh. Nah, itu karena memang sebenarnya pengaruh itu tidak cuma dari teman, dari orang tua juga, dari guru juga, dari siapa saja memberimu pengaruh. Pengaruh ini kadang-kadang tidak kompatibel dengan dirimu, tidak cocok dengan dasar watakmu. Itu yang membuatmu gelisah. Tapi kamu tidak sadar, karena dia kamu anggap normal saja. Terus kamu mendefinisikan dirimu, berarti yang tidak normal, aku. Yang salah, aku. Ini pasti tidak tenang sudah hidupmu kalau modelnya seperti itu. Jadi mari tadi rumus kesepakatan tadi yang mana? Oh iya sih, menurut orang-orang yang baik begitu itu kan kesepakatan versi mereka. Bisa saja itu tidak pas, bisa saja itu perlu di-upgrade lagi, perlu disesuaikan lagi. Ini kata-kata yang terakhir, the new normal, ini kan kemarin dipakai waktu pandemi.
Sebenarnya new normal itu kan nama lain dari abnormal. Tidak normal, tapi ayo kita anggap saja ini normal, terus kita pakai istilah new normal. Normal itu kan dengan standar lama. Kalau pakai standar baru ya sebenarnya ya tidak bisa disebut normal. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, ganti saja kesepakatannya kan gitu. Terus kita sebut new normal. Ini bisa kalian pakai kalau kalian disebut orang aneh. Kamu itu orang aneh banget, tidak normal. Loh, saya tetap normal, cuma normal yang beda dengan kamu. Saya new normal, kamu normal lama kayak orang lain. Nah, itu tidak apa-apa begitu biar kamu tidak stres. Jadi ini yang diinginkan oleh Foucault sebenarnya. Ayo kita jangan terlalu gelisah dengan kategori-kategori yang dibuat oleh orang lain. Apalagi terus dipakai untuk ngejudge kita, untuk menilai kita. Kamu mau jadi anak itu yang soleh. Boleh kamu tanya, soleh menurutmu seperti apa? Jangan-jangan beda dengan soleh menurut saya. Dan bisa saja rumusnya berbeda. Mungkin soleh menurut dia rajin ke masjid. Soleh menurut saya itu ya berbuat baik pada orang lain, sedekah dan lain sebagainya. Itu kan kita sebenarnya ya punya standar normal sendiri-sendiri. Ini yang jarang diperhatikan orang. Karena relasi kuasa yang bekerja dalam dirinya itu tersembunyi, dia tidak sadar kalau sedang dijajah. Kalau sedang diarahkan, kalau sedang dibentuk sehingga kehilangan dirinya. Sehingga terus kamu merasa hampa, kamu merasa sulit sekali menemukan di mana sih titik bahagia hidupku itu. Kenapa? Terlalu banyak standar, terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu. Jadi sampai di titik ini yang harusnya kamu bersyukur, kamu masih belum bersyukur karena kamu terus mencari-cari di titik mana sebenarnya saya ini harusnya. Terlalu banyak distraksi. Jadi kamu berinteraksi dengan siapa, nanti kepalamu dipengaruhi diisi apa. Nanti medsosan follow siapa, kamu dipengaruhi itu. Lama-lama dirimu sendiri hilang. Divonis habis-habisan oleh orang lain. Makanya di salah satu quotes-nya Foucault bilang mungkin hari ini yang jadi masalah adalah bukan kita mencari diri kita, tapi kita sering menolak diri kita. Kenapa kita sering menolak diri kita? Karena kita terdistraksi oleh standar, oleh kuasa yang bekerja yang lain dalam diri kita. Sehingga diri kita yang otentik kita tolak. Kita anggap itu bukan aku yang versi dikuasai orang lain tadi. Nah, ini ujung bagaimana kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kalau dikaitkan dengan konsepnya Foucault tadi. Jadi teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan konsepnya Foucault. Tapi menurut saya dalam aspek kesadaran kita bahwa ada banyak kuasa yang bekerja dalam diri kita, itu harus lebih kita sadari biar kita otentik sebagai diri kita. Sehingga paling tidak kita bisa menerima diri kita, puas dengan diri kita. Makanya Foucault kemudian bilang, do not ask who I am and do not ask me to remain the same. Jangan tanyakan siapa aku dan jangan tanya padaku. Jangan minta padaku untuk tetap jadi orang yang sama. Kenapa? Karena pertanyaan orang padamu, siapa sebenarnya kamu, itu bisa tricky. Kenapa bisa tricky? Karena kamu akan menjawab sesuai harapannya. Dan jangan mau kalau kamu diminta jadi orang yang sama. Itu ya kasusnya sama. Kamu tetap jadi anak baik seperti sekarang ya. Itu kadang-kadang tricky. Kamu dijebak biar di situ terus.
Padahal mungkin itu bukan dirimu. Padahal mungkin kamu masih perlu berkembang lagi. Maka do not ask who I am. Kamu saja yang tanya dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menguasai dirimu, ngatur, mengarahkan dirimu. Bahwa pikiran orang lain, gagasan orang lain, keinginan harapan orang lain jadi pertimbanganmu boleh. Tapi jangan sampai mengendalikanmu. Pengendalimu harusnya dirimu sendiri. Keputusanmu kamu sendiri yang memutuskan. Ini yang sering jadi sumber overthinkingmu. Terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu, jadi kamu bingung. Bingung karena perasaan ini baik Pak, ini juga baik Pak, itu juga baik Pak. Kamu kebingungan terus. Kamu akhirnya tidak bisa memutuskan. Terus waktumu habis. Terus kamu kecewa dengan dirimu. Terus kamu benci dengan dirimu. Sehingga apapun yang kamu lakukan jadi tidak maksimal. Baik, saya kira itu pesan utama malam hari ini ya. Untuk kita hidup tenang. Saya kira gagasan awal Foucault tadi tentang teknologi diri perlu kita pertimbangkan. Bagaimana kita membentuk, mengarahkan diri kita. Diawali dari mengawasi diri kita, menuliskannya biar mantap. Kemudian lebih banyak belajar, lebih banyak diam dan mendengarkan. Kemudian lakukan latihan-latihan untuk membentuk dirimu. Askesis. Kemudian ungkapkan dirimu apa adanya. Sampaikan apa adanya. Kalau ada yang masih salah, masih keliru, siap diperbaiki dan diakui. Ini nanti akan membuat hidup kita lebih tenang dan kondusif. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Ambil yang baik, yang cocok untuk teman-teman. Kalau rasanya ada yang tidak cocok, tidak bisa diikuti, ya dipas saja. Tapi paling tidak kita punya wawasan, kita paham pikiran-pikirannya Foucault malam hari ini. Oke, minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan lebih praktis temanya, bagaimana kita menjalankan slow living. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.